Ketemu lagi dengan saya Taufik dan Saya Nazar. udah pada kenal ya pastinya. Story. Ceritain aja dulu. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Jar. Udah pertemuan ketiga nih ya. Kelihatannya yang belum lihat bisa nonton episode sebelumnya di Dari YouTube awal ya. Ya dari awal. Ini aku mau ngobrol-ngobrol lagi nih Jar. Tentang Najar bermusik tuh udah pernah manggung di mana aja sih? Bisa disebutin nggak nama kota-kotanya atau daerahnya? Sebagian udah aku ceritain di nggak tahu episode pertama nggak tahu episode kedua ya. Sebagian udah aku ceritain. Terus ya manggung Kotanya? kotanya di 5 kota aja yang pernah atau daerah Balenda, Cirebon. Cirebon satu, Cirebon ya, Karawang, daerah Balenda tuh. Balenda, Ya, aduh lupa lagi. terus Jatinangor. Oh Jatinangor, Ya. terus Mana lagi? Majalaya. Majalaya. Itu ada 5 tuh. Berarti banyak juga ya kota-kota daerah yang Nazar pernah Ya. kunjungin atau manggung di sana. Ada nggak sih kota-kota yang belum Najar dan diimpikan untuk manggung di daerah tertentu? Pengen gitu. Iya, yang dipengen di mana? Ataukah di Bali atau di mana gitu Najar? Kepengennya di Jakarta sama Jakarta. Bali, Jakarta belum ya? Lombok. Oh Lombok, waduh, mantap. Udah. Jadi bagi kalian ya yang punya event di Jakarta atau Lombok, bisa ngubungin Najar ya, kita manggung-manggung di sana, kayak gitu. Aku mau nanya lagi nih Jar, tujuan untuk bermusik tuh Najar untuk apa sih sebenarnya? Tujuan bermusik, awalnya kan cuman hobi. Betul. Awalnya dari kecil bermusik ya cuman hobi doang, cuman pas sekarang orang tua juga hidupnya dari musik dulunya. Terus sampai sekarang dari yang awalnya dari musik saya alhamdulillah udah bisa ya mencukupi lah. Alhamdulillah ya tujuannya untuk hobi dan untuk kecukupan hidup. Balik hobi lagi untuk aja. berkarya ya gitu-gitulah. Oh, jadi tujuan bermusik Najar tuh bukan cuman sekedar senang-senang Ya. tapi menghasilkan juga ya. Ya waktu SMA tuh nggak kerja, ya udah bermusik. Terus kalau pas pertama lulus SMA nggak bermusik nggak dapat uang, jadi ya itu. Jadi tujuan mencukupi itu dari musik dulu. Oh, tapi dulu tuh ada progres nggak dari awalnya dari nol sampai sekarang tuh bisa menghasilkan uang gitu? Menurut Najar sendiri progresnya bagus nggak? Progresnya alhamdulillah bagus. Sampai ke tujuan ini, titik ini tuh? Sampai ke titik ini progresnya baik lah. Walaupun ada sedikit mencong-mencong, gesekan-gesekan, tapi ya baik sekali sih. Ceritain pengalaman dari kehidupan Najar tentang horor gitu. Najar pernah nggak kayak misalnya sekarang kan lagi rame nih kayak si Sarah gitu di YouTube-nya. Ada ya yang Sarah ini istrinya Demian. Sarah Wijayanto kan dia kontennya tentang hantu nih. Ya. Nah, Najar ada nggak pengalaman ketemu makhluk gaib atau makhluk halus atau jin atau setan mungkin? Aduh, kan pasti ada ya. Kejadian horor. Kejadian horor gitu. Biar teman-teman juga, oh ternyata musisi juga pernah ada kayak kejadian yang istilahnya mah yang ngebuat diri Najar tuh takut. Jadi ngelakuin segala hal kayak misalnya ke rumah kosong takut kayak gitu pasti ada lah. Pernah nggak SMP atau anak kecil yang ngebuat Najar trauma? Kejadian paling horor tuh dirasain pas dewasa, lihat dompet nggak ada uang. Enggak. Beda lagi tuh, beda lagi. Jadi saya gini juga ceritanya, ngerasain. dulu Oke. pernah main di, aduh, nggak usah aku sebutin sekolahnya. Iya. Pokoknya di Majalaya. Street aja. Iya. Manggung di Majalaya di salah satu sekolah. Betul. Terus ya gitulah ya selayaknya manggung kayak nyanyi, habis itu have fun, pulang ya beres lah. Ya namanya manggung kan pasti selayaknya manggung pasti banyak yang nonton, terus pulangnya dicegat dulu nih. Oh, dicegat. Iya, ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, udah beberapa hari setelah manggung di Majalaya itu, Betul. ada salah satu murid yang ngakunya emang dari sekolah itu, terus kayak saya nggak berani nge-DM. Oh. Saya nggak berani nge-DM, terus nge-DM-nya tuh justru ke teman saya, pemain drum. Oke.
nge-DM-nya tuh udah ya yang awalnya ya wajar lah nge-DM biasa doang itu nanyain nazar. Sini-sini kok makin aneh, makin aneh aja nih dia ngirim pesannya tuh makin menjurus ke yang hal-hal negatif iya, gitu. ke hal negatif. Terus tiba-tiba nge-DM aku tahu masa lalunya Nazar katanya gitu-gitulah pokoknya kayak dia tuh indigo gitu, kayak indigo gitu. Indigo. Kata aku ini siapa, kenal aku enggak gitu. Gitulah pokoknya si anaknya tuh nge-DM yang aneh-aneh terus bilang aku tahu nanti kejadian naasnya Nazar kayak gimana katanya. Waduh, sampai meramalkan sampai ke situ makanya tidur nggak tenang mikirin. Walaupun nggak dipikirin ya kepikiran tetap takut ya. Iya benar. Terus nggak berapa lama dari situ masih nge-DM sih masih gitu-gitulah aneh-aneh tuh kayak orang apa yang nge-DM gini gitu, nggak ada faedahnya banget gitu. Betul. Terus ya teman saya bilang lah, Jar ini anak ini nge-DM terus katanya. Pas dilihat ya udah jangan dibalas itu mah aneh anggap weh ya biasalah jangan dianggap. Betul. Habis gitu setelah beberapa bulan dari manggung di Majalaya itu dia hampir berapa pokoknya nggak akan kelewat nge-DM teman saya kayak ngeganggu gitu kayak terus ngechatin iya gitu. terus ngechatin terus tiba-tiba ketemulah sama si teman saya yang pemain drum itu ketemu terus dia bilang Jar pengen ngobrol katanya. Oh iya. Lah ngobrol apaan kata. Jadi anak ini tuh nge-DM ngirim VN tapi yang VN mamahnya. Gila, sampai mamahnya ya? Iya sampai mamanya yang VN terus bilang kayak lu udah ganggu keluarga saya katanya. Kata si mamanya tapi pakai bahasa Sunda dan itu kasar banget. Oh kasar banget ya berarti kata-katanya. Ya. Oke disensor aja gitu. Gitu-gitulah pokoknya. Makanya saya ngeganggu apa gitu, kenal juga enggak kan? Betul. Nggak kenal, nggak pernah ketemu intens ya, cuman ketemu juga di panggung, dia nonton, aku di panggung, terus pulangnya foto, udah aku pulang lagi, cuman ketemu gitu doang, terus disangka mamanya aku tuh nipu keluarganya atau apalah, gitulah aneh-aneh. Makanya ngambil positifnya dulu, mungkin ada fake account yang mengatasnamakan saya di luar, makanya saya minta nomor handphone, terus saya telepon lah. Assalamualaikum Bu, sehat, saya Nazar, gini. Iya baik-baik. Terus dia langsung ngegas. Oh langsung waktu dibalas. ngangkat telepon, pakai bahasa Sunda dan itu benar-benar kasar. Segala macam binatang disebutin sama si ibu itu, sama mamahnya. Nah habis itu, lah ibu kenapa kata aku. Emang sebelumnya kita pernah ketemu ya? Emang sebelumnya kita pernah ketemu yang benar-benar ngobrol, benar-benar deket? Empat mata gitu? Iya belum. Belum pernah? Belum pernah ketemu, jadi aneh gitu. Ini orang maksudnya apa gitu? Kok aduh jadi aneh kata. Di telepon terus dia bilang, ini bukan mamahnya Enes. Nah iya ada namanya lah, kita sensor ya. Sensor aja. Ini bukan nama mamahnya ini. Ini bukan ini. Ngomong gitulah pokoknya nggak jelas. Terus ini Ratu Jin dari apa gitu, sumpah bilang Ratu Jin, sumpah ini Nyirara Kidul jangan-jangan. Jadi sengaja waktu Nazar nelpon ke mamahnya sama temen direkam lah pakai HP. Oh iya. Sengaja biar ada bukti. Dan waktu Nazar tonton lagi videonya emang bener dia bilang saya Ratu Jin ini. Wah ini udah nggak bener nih orang katanya. Gila kayaknya. Kenapa gitu? Abis itu ya tetaplah dia nyalahin saya bahwa saya itu pernah nipu. Saya nipu keluarganya, terus bilang gini, ngefitnah lah istilahnya. Iya, terus dia bilang gini, kalau berani jangan yang datang arwahnya aja ke sini katanya. Oh, sampai kalau berani datang ke sini langsung, kata Nazar. Bu, arwah saya gimana perginya ke sana kata. Bu jangan ngaco Bu kata Nazar. Nazar bukan Naruto gitu. Iya. Gitu aneh jadi si ibu teh. Ini teh kenapa ibu teh? Istighfar Bu kata Nazar. Dibaik-baikin terus terus kata teman saya yang pemain drum. Bu saya kakaknya Nazar katanya. Terus dia bilang sih ibunya, enggak, Nazar nggak punya kakak, saya tahu sih. Oh sampai segitunya? Iya. Oke. Terus iya saya saudaranya katanya. Ibu jangan
kalau mau ngomong dipikir dulu katanya. Oh iya. Jangan Ambil keputusan. satu pihak katanya. Betul. Kita bisa pidana loh, ibu kena 2 katanya, udah pencemaran nama baik, Sama fitnah juga. sama ya kan fitnah pencemaran nama baik, terus sama dia ngancem. Oh ya ancaman ya ada. Dia hukumannya ngancem. juga. Jadi awas aja liatin gini. Berarti kan ngancem Iya, ini. secara tidak langsung Ya. ancaman. Jadi ancaman terus dia yang dia ucapin tuh ngancem tapi secara batin. Iya betul. Awas aja lihat pokoknya gini kalau ada apa-apa kamu jadi kayak mau nyantet gitu. Oh. Kalau ada apa-apa Iya, benar-benar. kamu Di Indonesia gini santet. itu di luar tanggung jawab saya kata si ibunya. Ibu jangan gitu. Ibu udah dapat 2 pidana, yang satu pencemaran nama baik, yang satu pengancaman. Iya betul. Ibu udah kena 2 pidana tuh. Kalau mau saya kalau mau saya tuntut juga tinggal saya tuntut kata pemain drum. Terus dia kayak ya udah kalau emang Nazar gini saya doain semoga rezekinya lancar gitu. Jadi dia kayak yang takut Iya, gitu. kayak takut. Terus ya Sena ibu kayak jadi kayak dia tuh nuduh bahwa saya tuh namanya bukan Nazar, nama aslinya. Oh malah mau ganti istilahnya. Iya, jadi nama kamu tuh apa ya? Pokoknya itulah namanya. Oh iya, saya disangka namanya Eja. Eja, kok jauh? Najar kan Jauh, makanya. Najar Deipa Maulana. Ejanya di Jadi mana? Ejanya di mana? Ejanya di mana? Makanya ibu istighfar bu, nama saya bener emang Nazar. Heeh. Terus ibu dapat nama Eja tuh dari mana kata? Iya. Terus kata si ibunya, yaudah kalau setelah tadi ngobrolin pidana, si ibunya bilang gini, yaudah kalau misalkan emang Nazar bukan Eja, ya saya doain supaya rezekinya lancar, sehat-sehat terus. Saya jadi kayak yang takut gitu. Oh iya, jadi ngebaikin. Ya. Terus setelah saya nelpon, dia nge-DM lagi tuh panjang anaknya, ngancem lagi. Oke. Pokoknya lihat aja. Nah kalau ada apa-apa itu di luar tanggung jawab saya. Kata anaknya bilang gitu. Langsung Makanya, ngancem gitu. wah, anjir ini udah ngancem lagi nih. Kayaknya udah nggak beres. Udah saya ke sekolahnya, terus ke sekolahnya. Ketemu orangnya. Nggak ketemu orangnya kan. Oke. Ketemu gurunya. Hmm. Ketemu guru BK-nya ngobrol-ngobrol. Ya dia emang di sekolahnya Agak pendiam. pendiam. Ya justru diam itu emas ya. Hati-hati makanya. Hati-hati. Hati-hati. Habis pulang dari situ dia sempet nelpon tapi nggak keangkat sama saya. Terus sampai sekarang udah nggak ada ganggu lagi. Oh, gitu. Pasti datengin. Itu pengalaman horor yang Najar rasain ya. Iya, jadi kayak takut tapi aja. Udah ada nggak omongan dia tuh yang benar kayak misalnya Najar kecelakaan atau misalnya Najar tiba-tiba apes gitu? Selama Enggak ini sih. nggak ada ya? Nggak ada. Jadi itu hanya Ya emang kayak ancaman yang nggak bakalan nggak terjadi, ya belum tentu terjadi sih. Ini kan cuma ngada-ngada istilahnya. iya cuman ngada-ngada aja ya. Iya. Jadi nggak ada kejadian yang sedikit pun yang benar gitu. Ya nggak ada. Oh, itulah cerita horor Najar mungkin ya. Horor sekali itu. Horor sekali. Mau tidurnya nggak tenang. Waduh. Sekarang ini nih, ya dengar-dengar nih, kan tadi udah ya yang horor-horor, jadi takut saya juga nanti takut disantet. Ya lanjut cerita tentang wanita gaya pacaran Najar tuh seperti apa sih? Kan dengar-dengar ada ya yang lagi dekat atau mungkin Najar sendiri yang ngejalanin ataukah itu pacaran atau TTM, aku juga nggak mau kepo. Gaya pacaran TTM. Najar tuh gimana nih? Biar temen-temen tahu mungkin Apa ya? cuek, romantis atau gimana Enggak sih. yang Najarin? Bisa Najar disebut, jalanin. bisa disebut cuek. Iya cuek. Cuek nggak? Sih kayaknya lebih Oh, ke cuek. cuek. Nggak pernah bawa bunga gitu tiba-tiba bawa coklat ke pacar? Itu nggak pernah. Oh nggak pernah. Iya, tapi lebih ngasih yang apa ya? Kayak, ya tapi kan cewek kan pengen pastilah dikasih sesuatu yang kayak gitu. Cuman kalau saya lebih, jadi mending main aja. Jadi misalkan daripada beli bunga nih buat dia, beli coklat, mending kita main, uangnya pakai buat main gitu, atau pakai buat makan kayak di mana. Kalau Nazar lebih kayak gitu. Jadi sampai Daripada buang-buang uang ya? nggak buang-buang uang juga Nah, sih. Jadi lebih kan kalau makan kenyang nih. Ya, Kalau beli bunga buat apa? cuman kan cewek mah ya beda Iya, lagi cewek sih. mah beda lagi. Situ Jadi sih. biar baper gitu, aduh cowok ini romantis banget, Iya, so sweet segala paling macam. penting sih itu juga. Cuman Najar bukan tipikal yang romantis nggak? Enggak, wah enggak romantis banget enggak.
Yang tiap hari tengah-tengah sih Oh, wajar tengah-tengah. aja lah. Yang tiap-tiap Wajar ngasih aja. tiap bulan anniversary ngasih sesuatu nggak? Enggak, Ke pacar? kalau misalkan anniversary kan. Pokoknya kalau misalkan Enif Nazar nggak ada kerjaan, si ceweknya nggak ada kerjaan, ya udah kita main atau ya udah kita makan atau bikin apa yuk di rumah, kayak misalkan bikin bolu kayak bikin apa kayak di rumah bareng-bareng mama gitu. Nggak pernah kayak sayang ini bunga. Aduh, malu banget kayaknya ya kayak gitu tuh, bukan Nazar banget gitu. Enggak. Lebih ke yang lebih apa ya, lebih kerasa aja kan kalau makan kita kenyang, kalau bikin bolu di rumah gitu lebih dekat sama orang tua, lebih Bukan have fun yang aja ya. tipikal yang anniversary harus wah Ngasih ngebeliin bunga, ngasih coklat. Ya, tapi boleh juga sih itu. ke sesuatu Cewek kafe pasti seneng. ngasih balon-balon enggak kayak gitu ya Jar? Ya sesekali harus sih. Oh, harus Sesekali ya? harus biar. Cewek juga kan pengen kayak gitu. Iya, dijadiin ratu gitu untuk iya. seorang pasangannya. Lanjut ya Jar, bukan pertanyaan sih, ngobrolin tentang pilih-pilih dalam berteman. Nazar tuh pilih-pilih nggak atau semua digaulin? Benar-benar. Kan ada yang teman-teman tuh yang pergaulan bebas, atau Nazar yang cari yang aman aja, yang baik-baik. Kalau saya dari dulu kalau berteman nggak pernah pandang bulu, mau dia jahat kayak gimana juga, ya udah urusan dia. Dari dulu sih, dari kecil sampai sekarang juga. Tapi kalau buat teman dekat ya pasti kita milih-milih. Betul. Kalau buat relasi ya udah sama siapa aja kita Humble aja ya. humble aja, nggak pernah kayak anak pang gitu di pinggir jalan kenalan. Kayak misalkan kita pergi kemana juga pasti ketemu lagi. Oh ini yang waktu itu ketemu di ini ya, lo lagi ngamen waktu itu gitu. Jadi kayak jadi banyak relasi iya, juga yang baru ya. Oke. Terus kalau misalkan buat temen deket ya pasti kita milih-milih, harus itu. Terus yang kerasanya sih ya temen apa ya, justru lama berteman, dari misalkan dari SMP nih kita berteman, makin gede tuh bisa aja ya beda-beda jalan cerita sih ya, tapi orang-orang. Tapi yang saya jalanin dari dulu temenan terus sekarang jauh, justru yang baru ketemu kemarin makin deket, lebih deket dari yang sebelumnya. Oh Gitu. iya. Terus apa ya, pilih-pilih juga ya, intinya kalau nyari temen yang support kita, Tuh yang support juga ya. yang support Yang kita, respect. yang respect, terus menghargai waktu kita, Oke. terus apa ya, bawa hal positif Hal lah. positif. Hal yang ke positif aja ya teman-temannya. Iya. Jadi yang jauh, yang negatif mah ya dijauhin aja, sekadar tahu aja mungkin ajar. Oke, paling segitu dulu ya ngobrol-ngobrol kita nih Jar. Nggak kerasa juga nih udah. Berapa menit ini? Udah berapa menit, udah lama juga kita ngobrol-ngobrol. Sekarang lanjut ke segmen game. Udah tahu kan gamenya ya Jar? Gamenya seperti biasa, game lagi kita. Oke, langsung aja ya kita ke game. Udah tahu kan gamenya Truth or Iya, Order? seperti biasa. Truth Order. Oke. Jadi gimana Truth Order tuh? Kalau misalnya Kalau misalnya nggak bisa jawab, bisa jawab, Nazar bisa minum ya. Oke. Yaudah. Siap. Pertanyaan ke-1. Kan udah dijelasin ya, ternyata Nazar tuh punya band, sama sekarang tuh ada yang bersolo sendiri kayak gitu. Sekarang pertanyaan pertama, band atau solo? Truth Order. bentar ya, band atau solo? Pengen solo tapi sama anak-anak band masih Truth Order. terjalin. Berarti mau dijawab Aduh, atau gimana tuh ya? Atau Der, tantangan aja. Tantang aja lah. Tantangan minum dulu. Aduh, minum apa itu teh Jar? Yuk, Biar nge-play kan. Oke. Pertanyaan kedua, Bandung atau Jakarta? Bandung lah. Truth Order. Truth Order. Iya, dalam segi apa? Ya, Musik atau apapun. Kehidupan kan dulu juga diceritain Nazar tuh dulu di Jakarta, langsung pindah ke iya, Bandung. Nah, lebih nyaman di Bandung atau Jakarta? Truth Order. Dijawab aja. Dijawab aja. Oke, truth. Kalau misalkan saya sih, ya udah Bandung aja deh. Bandung. Oke. Jadi Nazar lebih pilih Bandung ternyata. Pertanyaan ketiga,
Pacar atau teman? Aduh, Truth or dare? ini memecah belah loh. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau jawab ya tantangan, dare. Apa ya? Kalau misalkan kita milih temen, pacar ngambek. Kalau misalkan kita milih pacar, temen ngambek. Ya udah dare aja. Dare aja. Siap. Minum terus sampai pusing. Oke. Pertanyaan keempat, horor atau romantis? Kayak nonton film nih, Najar sukanya horor atau romantis yang ciuman atau lebih yang ketakutan dipeluk atau gimana? Saya pernah Truth or nonton. dare? Truth aja. Oke, dijawab aja ya. Kalau film sih lebih milih yang romantis. Soalnya kalau horor bukan penakut ya. Tapi kebetulan lagi ngantuk aja waktu itu. Jadi tiap nonton horor di bioskop tidur. Soalnya Malah ketiduran di bioskop. iya, aduh. Suaranya Oke. itu. Jadi dijawab Truth. Jadi Najar tuh lebih suka yang romantis ternyata. Pertanyaan kelima, menjadi dewasa atau anak-anak? Menjadi dewasa. Oke, Truth jawabannya. Jadi apa? Menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Oke, pertanyaan terakhir nih, penjahat kelamin atau kriminal? Nggak apa-apa, ini mah bukan buat Najar juga bisa atau buat orang lain. Truth or dare? Jadi Najar PK atau kriminal? Gimana? Mending minum lah aku. Oh, dare aja berarti tantangan. Oke, gimana mau dijawab? Mending minum lah. Oke, siap. Gimana nih? Aduh. Jadi penasaran, Najar ternyata PK atau kriminal? Jangan. PK juga jangan sih. Oh, iya. Ya udah dare aja, cari aman. Siap. Aduh, sampai tumpah. Siap. Oke, segitu dulu ya game kali ini. Jangan lupa kalian yang suka bisa ditonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe. Apalagi Jar? Di share juga ke teman-teman kalian yang belum nonton. Terus mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sama dengan saya, jadi share-share dulu aja ke teman kalian ya. Oke. Yang terakhir nih segmen cover. Jadi mau cover lagu apa nih sekarang Najar? Cover lagunya Reza, Berharap Tak Berpisah. Wih, gila itu di panggung banyak yang menanti-nanti ya. Itu senjatanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton konten ini dan pantengin channel ini. Pokoknya pesan dan kesannya dari kita semua keren banget. Coba dari A. Ya, semoga channel ini semakin keren dan maju terus dan sukses. Jangan lupa di like, komen, Subscribe bos. Nah gitu, jadi teman-teman jangan lupa pantengin terus konten-konten selanjutnya. Bye-bye.